Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola, hola, hola. Halo Bang Moses, halo pendengar setia podcast Kotak Masuk. Gila ya, udah di episode keempat dengan format yang baru. Nanti kayak gue mesti pindah ke pantai nih kayaknya nih. Jangan, noise banget nih anjir. Siapa tahu ada yang tukang gimbal ya kan deket-deket situ kan. Gila nih, kemarin kita ngomongin tentang Spotify ya, terkait laporan keuangan ya. Kita uji coba lagi dong, yang kedua dong. Apa nih Bang? Apa yang pengen lo bahas lagi? Keresahan ke gue adalah kenapa biaya Netflix gue naik anjir. Anjir kayak generasi Z banget ya. Naik cuy, juga tuh. naik. Walaupun dibanding ya sekarang dengan IndiHome atau Telkomsel gitu, dibanding nih sekarang nih. Oh, nggak tahu gue. Jadi gue kalau bayar wifi gue atau tagihan internet gue udah dibanding sama Netflix gue. Itu lumayan tuh harganya tuh sekarang. Jadi Netflix tuh menurut gue apa kan sebuah solusi ya kalau kita Sabtu kayak gini ya. Jadi agak sulitnya kalau di masa-masa sekarang itu udah nggak pandemi, mau ke mall udah bosen. Makanya kan jadi kan kalau gue ke rumah kan di rumah doang, gue biasanya Netflix and chill sama istri gue nonton entah anime, entah manga, dan udah jadi solusi banget lah buat weekend gak jelas dan bosen gitu kan. Makanya ketika tagihannya naik, gue agak sedih sebenarnya nih, sedih bayarnya mahal. Tapi mungkin sebenarnya kalau ya apa ya, kalau gue ngeliat secara ekonomis lah ya, ya dengan Netflix kan lo punya kebebasan untuk nonton film, terus library filmnya juga banyak gitu. Kalau lu inget, nggak tahu ya, kalau dulu gua sih modelnya kan sewa DVD kan, sewa DVD itu kayaknya kalau dibandingin sama Netflix sebenarnya jauh lebih ekonomis Netflix itu. Jadi mungkin mereka ngelihat ini gua naikin deh. Tapi sebenarnya satu masalahnya Netflix ya. Apa? Banyak orang yang sharing user sih, itu yang sebenarnya gimana ya kita ngomongnya. Enggak, tapi secara integritas sih harusnya kan lu memang kalau satu akun ya yang nonton satu nih. Cuman kan kadang kita suka oportunis kan. Ya gitu. Kita kan memang negara yang suka melihat peluang ya, dan tapi juga nggak usah khawatir sih. Netflix juga udah tahu yang hal seperti itu, dan menurut gua kayak di semester ini atau di semester depan ini kayak udah nggak bisa lagi tuh. Jadi harus IP yang sama. Dia masih coba-coba sih menurut gua. Iya, tapi kalau ini potensi ya menurut gua memang lebih benefitnya lebih gede sih dibanding istilahnya komentar pedas netizen ya. Pasti kan orang-orang mulai ngerasa komplain nih. Cuman menurut gua orang yang akhirnya misalnya mereka berlima nih barengan satu akun, pasti tetap minimal satu tetap akan langganan gitu. Nah yang 4 yang misalnya kekik lah ya istilahnya, kekik minimal pasti ada 1-2 yang ya udahlah mungkin emang gue kemarin udah terlalu enak nih, udahlah gue tetap bayar lah gitu loh. Jadi menurut gue sih ke depan akan lebih fair lah. Dan dulu ingat gak sih, maksudnya gue zaman kuliah ya, banyak orang yang nonton streaming ilegal gitu loh. Nah menurut gue sekarang mungkin masih ada gitu. masih kayaknya udah di blok sama Kemeninfo. Iya, udah lebih banyak orang yang akhirnya aware bahwa yang lu lakukan itu sebenarnya juga nggak pas, nggak bener, dan ya akhirnya lu bayar. Dan tadi lu ngomong pemerintah kayaknya dapat pajak ya? Kena. Ya? Dia bayar pajak sih. Dan kalau tadi lo kontribusi terhadap negara juga berarti. betul. Kan. Dan kalau tadi lo bilang terkait sharing IP nih, kayak kalau anak zaman sekarang mungkin ngelihat laporan keuangan Netflix juga sih, anjir gue sih nggak nyangka sih kalau mereka bisa ngeliat. Jadi gue dapat dari quarterly results ya di Twitter. Revenue Netflix itu di quarter 2 2023 itu 8,2 miliar US dollar. Oke. Naik 3% year on year nih. Itu IP-nya masih dibagi-bagi. Itu naik 3%. Bener. Gila gak lu? 8,2 miliar US dollar. Dan terbesar secara area ya nih, 100 triliun ya? Nyampe 100 triliun. Ya hampir sama kayak Spotify kemarin kan. Tapi secara area dia bisa ngeliat nih, yang area United States and Canada itu 3,6 miliar. Oke. Daerah Eropa atau Europe lah ya, satuan Europe itu 2,6.
Amerika Latin 1,1, Asia dan Australia itu 0,9 miliar US dollar. Mencurigai yang ke Asia Pasifik. Ya tadi ya, sebenarnya penduduknya paling padat dong, ya dong. Iya, Iya kan? ada Cina, India. India masuk nggak tuh? Masuk. India, Indonesia. Apak, Itu iya kan? 3 negara paling banyak populasinya. Iya, itu paling kecil. Tapi ini gila men, Netflix itu di kuartal 2 itu gross profitnya 3,5 miliar men. Jadi dari 8,2 revenue-nya 8,2 miliar, 3,5-nya gross profit nih. Berapa persen tuh berarti marginnya? 43%. Gila gak lo? Lebih gede dibanding Spotify ya, 25% Iya. kan kemarin. Dan dia operating profit. Jadi kan operating profit itu kan kalau dari keuangan dari gross profit dikurangin OPEX ya. OPEX-nya 1,7. Operating profitnya Netflix 1,8 miliar men. US dollar. Oke. Net Enak banget ya. profitnya 1,5 bro. Oh berarti dia nggak pakai utang ya, nggak ada utang ya dia ya? Ada dong, kan Dikit. ada interest dia juga, ada interest tuh. Kecil banget tapi interestnya kayaknya tuh. Ya Ah, mungkin mereka jago-jago ya secara finansial. Tapi ada masanya bang, Netflix tuh rugi. Kalau lu pernah ingat. ada. Di awal-awal setahu gua sebelum pandemi tuh rugi sih Netflix itu sih. Ini Anda pasti belajar di sebuah Apa? training kan? Iya betul, saya belajar di sebuah training. Makanya saya bawa topik ini. Di mana gini loh maksud gua. Hampir sama kan kayak yang episode sebelumnya terkait Spotify kan Nick. Jadi 4 tahun rugi berturut-turut. Nah bedanya Netflix udah gak rugi. Ya, Nah, ya. Keren sih. kalau ditanya sama nggak bentuk modelnya? Ada yang berbeda menurut gue Nick. Kalau di Netflix, lo dari awal harus bayar. Nggak ada yang gratis di Netflix. Oh, nggak ada bukan freemium ya, bukan yang Nggak ada. free, ada premium ya. Langsung Nggak ada. semua harus bayar. Semua harus bayar. Jadi lo Oke, kalau main benar. Netflix ya lo harus bayar. Kalau di Spotify, yang kemarin kan kita bahas kan, lo dengerin podcast gratis. Lo dengerin lagu gratis tapi ada iklan. Nah itu kan ada yang berbeda. Sama-sama kalau di Spotify ngasih choice, Netflix enggak. Dan gilanya men, lu bisa untung ya, maksud gue bisa untung segede ini sih dengan ada R&D juga. R&D-nya dia dari OPEX tuh sekitar 0,7 miliar. Ada marketing juga dia nih men. Ada promosi lah. Makanya kalau lo lihat ada iklan ya kan. Dulu waktu pas di Lebak Bulus atau di MRT kan ada iklan Netflix yang kayak drama-drama Ya. Korea atau Ya. kayak film-film barunya itu ada budgetnya juga 0,6 miliar US dollar men. General admin juga ada Kalau 0. dibandingin sama struktur cost-nya Spotify, Mm-mm. menurut lo sebenarnya Netflix ini memang posturnya cost-nya efisien Mm-mm. dibandingkan Spotify, atau memang revenue-nya Netflix yang memang udah gede gitu loh. Sebenarnya in term of revenue nggak jauh beda. Ya dong. Oke. Kalau Spotify tadi kan kita convert ke rupiah juga ratusan triliun juga kan. Mm-mm. Netflix juga sama ratusan triliun juga. Cuman yang membuat beda adalah model di awalnya tadi, pas subscriber itu tuh. Jadi kalau gue bilang customer journey-nya udah beda banget. Ya. Jadi ketika kalau menurut gue ya, asumsi gue ya, ketika manusia dikasih pilihan gratis dan bayar, ada pilihan nih, ya dia akan pilih gratis terus Gratis. dong. Tapi kalau dia gak dikasih pilihan, lo harus bayar. Ya lo bayar gitu loh. Iya. Padahal Netflix juga banyak kompetitor ya, dan cukup kuat juga loh kompetitornya Netflix ini. Ya terutama Disney Plus. Disney Plus tuh kalau dari data dia awal 2019 lah ya. Itu cuma 20 juta orang men yang ngedownload Disney Plus. Oke. Netflix 167 juta orang yang download di tahun 2019 ya. Lo tahu datanya sekarang Disney Plus yang ngedownload di 2023 158 juta men. Oh, Cepet banget gak? Jadi udah cuma hampir hitungan 4 tahun. ngebalap ya. Nah Netflix 233 juta. Nah bedanya gue gak bisa ngeliat Disney Plus secara laporan keuangan karena di konsol di Disney Corporation nih. Ya. Jadi dia itu adalah salah satu streamnya dari Disney Corporation atau Disney Group lah. Nah kalau Netflix kan dia sendirian kan. Kalau anak bahasa sekarang apa sih IP-an gitu ya, anjay. Kalau Disney Plus kan punya Star Wars, punya mungkin apa sih kemarin tuh yang dia baru beli, Star Wars, Marvels, ya kan. Ya. Princess itu dia punya semua ya kan. Dan bedanya sama Netflix dia kan gak bisa punya IP. Bukan gak bisa, dia gak beli IP yang udah terkenal lah. Oh iya, tapi justru ini ya apa?
Ya tadi ya, karena kita bahas Netflix pernah rugi di masanya dan sekarang untung. Dulu kan tesisnya adalah ya lu harus berkompetisi di sebuah karya gitu loh. Betul. Dan pada saat itu film-film Disney tuh jauh lebih powerful gitu Yes. dibandingkan dengan Netflix kan. Jadi ada kekhawatiran bahwa oh strateginya nih mungkin salah nih Ya. untuk kita bikin serial-serial sendiri. Udah gitu juga dia kan film-film yang masuk ke Netflix kan modelnya kan royalti kan. Lu harus Yes. bayar dan setahu gua tuh bayar di depan deh, bukan model dicicil-cicil gitu kan. Mm-mm. Nah, ternyata sekarang justru Marvel udah mulai kehabisan menurut gue ya. Sorry bukan Marvel. Disney udah mulai kehabisan kreativitas karena ya dia hanya memonetize film-film dia nih. Ya. Gitu. Sementara Netflix udah ngasilin banyak seri Netflix yang banyak bagus-bagus gitu. Masuk Squid Game dulu kan. Itu kan booming tuh dulu Squid Game. Terus sekarang sih istri gue pasti nonton Korea-Korea Ya, sama ya. di Netflix itu. Dan menurut gue Disney Plus juga punya masalah yang sama terkait IP ngebagi-bagiin tadi ya user-user ke teman-teman atau gimana. Dia kan punya masalah yang sama juga kayak Netflix kan. Tapi menurut gue dia lebih murah. Iya. Jadi orang mungkin akan lebih terbuka. Oh lebih murah nih. Kalau Netflix kan, kalau nih dari yang lu kasih ke gua kan, Netflix itu per bulannya $11,7. Yes. Nah Disney Plus itu $4,4 gitu loh. Jadi hampir sepertiganya gitu. Jadi mungkin kayak orang makin murah. Kadang tuh kayak oh ya udah gua bayar aja nih gitu. Dan mungkin asumsi gue lagi di Netflix kenapa dia bisa sustain. Kalau menurut gue bisa bet. Jadi gue megang Netflix nih Nick. Karena dia sekarang udah mulai menggandeng komunitas. Jadi misalnya gini, lo penyuka Jepang nih, gue siapin deh lo anime yang paling lo suka apa, One Piece. Oke, One Piece gue buat live actionnya, ya kan. Ketika gue buat live actionnya, gue berharap lo nonton juga nih serialnya. Lo ulang lagi tahun-tahun 90-an tuh. Yeah. Terus kemarin dia juga buat Cowboy Bebop. Terus dia semua komunitas Korea, film-film Korea yang gue juga tiba-tiba bisa suka kayak Hellbound. Hellbound tuh drakor tapi yang action gitu loh Nick. Kalau gua nonton apa Vincenzo tuh Netflix bukan sih? Vincenzo iya Netflix. Jadi dia banyak sekarang menggait-bait komunitas gitu loh. Karena dia tahu nih, oh gue punya kelemahan nih di Disney. Karena mungkin dia lebih murah kan. Yeah. Tapi tadi ada keterbatasan ide di Disney. Cuman Netflix kan dia bebas. Dia mau beli siapa aja. Dia ngeliat komunitasnya dan dia juga dimudahkan juga kan. Misalnya lo mau nonton box office 20-an, tahun 2020-an, 2000-an, 90-an, 80-an ada semua sekarang di Netflix. Iya, iya. Ya kan? Jadi Yang anime-anime jadul juga ada ya. anime jadul juga ada. One Piece. Yes. Jadi dia punya yang pagar yang gak terlalu kecil ngerti gak nih? Jadi pagernya dia tuh luas banget karena dia gak punya ketersinggungan kan. Karena Disney hanya menguasai 4 atau 5 nama besar aja gitu. Iya, 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 iya. Dulu gue sebenarnya kan karena gue juga suka nonton anime waktu zaman kemarin-kemarin itu gue kesusahan mencari platform streaming legal gitu loh. Bahkan kayak yang terkenal kan kayak apa sih Crunchyroll, Hulu itu juga library-nya nggak lengkap, tapi menurut gue sih Netflix ini lengkap banget itu. Parah, Gue dengan selengkap itu, walaupun kadang-kadang masih ada yang nggak lengkap juga ya. Kayak Indonesia tuh dulu gue nonton Indonesia tuh masih belum beres tuh, tapi udah nggak ada. Tapi sekarang baru keluar nih part 2 gitu. Dengan library selengkap itu, dia sekarang untung. Itu menurut gue udah gokil sih. Maksudnya lu apalagi yang mau objektif yang mau lu kejar ya gitu loh istilahnya. Kalau dulu kan gue rugi, gue harus untung. Sekarang gue udah untung, ya gue mau ngapain lagi nih? Karena lu udah punya production house, lu juga udah untung. Nah tinggal ya lu maintain aja berarti kan. Lu jadi platform untuk entertainment aja gitu. Yang mungkin di Indonesia nih misalnya nih, menurut gue stand up comedy suatu hal yang rising gitu kan. Nah hari ini ya teman-teman kita sendiri juga kan lagi mencoba bikin platform gitu. Cuman what if nih kalau misalnya platform stand up comedy yang sekarang berbayar full satu episode itu dibuat subscription, itu bisa booming gitu loh. Ya, ya. Dan tadi sih gue juga lupa nyampein juga ke para pendengar podcast Kotak Masuk. Netflix ini gak ada rugi falas nih. Karena dia dolar ke dolar. Nah, ya. Memang gak terlalu signifikan sih iya. Cuman kadang-kadang di bagian finance atau di bagian keuangan, perbedaan mata uang ini kadang-kadang bisa banyak terjadi error. Baik di dealing salesnya, di operationnya, atau di adminnya pasti. Tapi lo ketika satu mata uang, resiko salahnya jadi makin kecil. Yeah. Nah, dan tadi balik ke secara stand up comedian,
Netflix juga banyak loh spesial show orang-orang artis luar sekarang nih. Iya. Dan Gue nonton juga. Gitu. Nonton juga kan. Tapi bahayanya buat yang di Indonesia kalau buat aplikasi khusus stand up comedy, orang tuh makin males banyak aplikasi di handphonenya sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Benar. Jadi di handphone gue tuh sekarang penuh banget sama aplikasi, tapi bukan game loh. Ada buat bayar lah, ada buat bensin lah, ada buat olahraga lah, macam-macam ya nggak sih men? Yeah, Terus lu mau tambahin lagi aplikasi streaming gitu loh. Karena kan di handphone kita kan bisa di grouping kan. Oh nih movie aja gue udah ada 4, Amazon Prime, Disney Hotstar, Netflix sama video.com. Anjir 4 men. Itu 4-4nya gue bayar lu tuh semua. Gila gak lu? Gue cuma Netflix doang sih. Berarti ya karena lu nontonnya ada di Amazon Prime yang khusus dia yang punya betul. gitu kan. Yeah. Karena kalau gue kan hiburan gue kan nggak yang udah jarang banget lah gue ke bioskop. Jadi gue mikirnya, oh yaudah gue ke bioskop misalnya sekarang rata-rata 75.000 kan ya sekali nonton ya. Yeah. Taruhlah gue kali atau paling gampang 50.000 lah, 50.000 kali 4 200.000. Ya udah gue ngeluarin uang untuk platform streaming maksimal 200.000-an lah gitu loh Nick. Gitu. Tapi lebih banyak pilihan gitu kan. Yes, lebih banyak pilihan. Gue bisa nonton pas sambil di coffee shop atau nggak gue nonton pas lagi di rumah. Pilihannya bisa ke sana gitu loh. Gitu brother. By the way, kata ngomongin kayak gini, bentar lagi kan XX1 tuh mau buka IPO Nick. Udah IPO bang. Udah, serius tuh. Udah IPO. Nah kalau gitu di episode berikutnya kita akan bedah ya nggak sih hasil IPO-nya udah keluar belum? Udah listing belum sih? Kayaknya sih udah ya. CNMA. Masa sih udah? Gue lupa lah gitu ngebahas sama lo. Tapi sebelum nanti ya kita bahas. Nah, nanti kita bahas deh pokoknya. Gue sempat ngelihat laporan keuangannya dan lumayan menggelitik lah, nanti kita bahas di next episode. Siap. Thank you pendengar podcast Kotak Masuk. Wah. Thank you. Ngeri ya. Kita bahas lagi yang lebih seru lah nanti lah. Betul. Terima kasih atas supportnya. Kita ketemu lagi di episode laporan keuangan berikutnya. Thank you Nico. Ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye bye.